Bayangkan ini, perjalanan panjang melewati jalan yang sepi, diapit hutan yang gelap dan mencekam. Kamu bersama teman-teman, konvoi motor menuju kampung halaman. Tapi, apa yang terjadi ketika tiba-tiba kamu terpisah dari rombongan? Lampu jalan memudar, suara-suara aneh mulai terdengar, dan di depanmu, di tengah hutan, muncul pasar misterius dengan cahaya temaram. Inilah kisah Arif, seorang pemuda yang mengalami malam penuh teka-teki di alas Gumitir. Katanya, ada sebuah legenda yang hidup di tempat ini. Pasar Setan. Tempat di mana waktu berhenti dan orang-orang yang tersesat mungkin tidak pernah kembali. Apakah ini hanya halusinasi? Atau ada kekuatan gaib yang mengintai? Selamat datang di Urban Legend Pasar Setan di alas Gumitir. Jangan lupa like, subscribe, dan siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membawamu ke dunia yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Arif, seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun mengadu nasib di kota besar, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan hiruk-pikuk kota, ada kerinduan mendalam yang membawanya kembali ke tempat di mana segala kenangan masa kecilnya tersimpan. Dengan tas ransel di punggung dan semangat yang menggebu, Arif merancang perjalanan ini bersama beberapa teman dekatnya. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan konvoi motor, sebuah tradisi yang selama ini mereka impikan. Perjalanan ini bukan sekadar pulang kampung. Bagi Arif, ini adalah pelarian dari tekanan kota dan pencarian kembali jati dirinya. Namun, jalur yang harus mereka tempuh bukanlah jalur biasa. Untuk mencapai kampung halamannya, mereka harus melewati alas Gumitir, sebuah jalur berliku yang terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga cerita-cerita mistis yang mengitarinya. Bagi para pelancong biasa, alas Gumitir adalah surga tersembunyi, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan kabut tipis yang seringkali menyelimuti jalan. Namun, bagi mereka yang percaya pada cerita-cerita rakyat, jalur ini menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Alas Gumitir adalah tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bersinggungan. Salah satu cerita paling menyeramkan yang sering dibicarakan adalah tentang Pasar Setan. Konon, di tengah keheningan hutan yang pekat, sebuah pasar misterius bisa muncul tanpa tanda-tanda. Pasar ini terlihat seperti pasar biasa, dengan tenda-tenda yang berdiri, pedagang yang sibuk menawarkan dagangan, dan pembeli yang mondar-mandir. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Pasar ini tidak nyata. Mereka yang pernah melewati jalur ini menceritakan pengalaman yang sama, merasakan kehadiran pasar tersebut, tetapi setelah melintasinya, mereka merasa seperti berada dalam keadaan hipnotis, seolah-olah waktu berhenti untuk sesaat. Cerita ini bukan hanya legenda belaka. Banyak pengendara motor dan sopir truk yang bersumpah pernah melihat pasar itu dengan mata kepala mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahwa jika kau berhenti terlalu lama di sana, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Arif mendengar semua cerita ini sebelum memulai perjalanannya. Beberapa teman mencoba menakut-nakutinya dengan kisah tentang pasar setan dan berbagai kejadian aneh lainnya di alas Gumitir. Namun, Arif hanya tertawa kecil, menepis ketakutan itu dengan logika. Ah, itu kan cuma cerita untuk menakut-nakuti orang. Jangan terlalu dipikirkan, katanya dengan percaya diri. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Arif merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan tak nyaman yang muncul setiap kali nama alas Gumitir disebutkan. Entah mengapa, kali ini ia merasa seperti sedang menuju ke sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang berada di luar kendali dan logikanya. Dan ketika malam itu tiba, di tengah perjalanan mereka melewati jalur itu, Arif akhirnya menyadari bahwa beberapa cerita, seaneh apapun, mungkin memiliki kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Arif dan teman-temannya baru saja memulai perjalanan panjang untuk mudik ke kampung halaman. Jalur alas Gumitir yang dikenal angker menjadi satu-satunya pilihan mereka. Jalur ini memang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Dari pasar gaib yang muncul di tengah hutan, hingga arwah pekerja paksa yang menjaga jalur tersebut. Namun malam itu, Arif tak pernah menduga bahwa ia akan mengalami semuanya secara langsung. Saat melintasi jalan yang sepi,
mereka mulai berbicara tentang legenda setempat. Salah seorang temannya, Dimas, bercanda sambil berkata, "Kata orang, kalau bawa barang pusaka lewat sini, hati-hati. Bisa tiba-tiba hilang diambil penghuni hutan." Tawa teman-teman mereka menggema di udara. Namun, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Ia teringat bahwa ia memang membawa sebuah keris peninggalan kakeknya, disimpan dalam tas motornya. Sejak memasuki alas Gumitir, ia merasa ada energi tak biasa yang mengelilinginya, seolah-olah ada sesuatu yang mengamati dari balik kegelapan. Hujan mulai turun perlahan, jalanan semakin licin, dan mereka harus lebih berhati-hati. Tak lama setelah itu, kejadian yang tak terduga terjadi. Dalam kesibukan melintasi tikungan tajam, Arif kehilangan jejak teman-temannya. Di mana mereka? Apa mereka sudah di depan? Pikir Arif sambil memperlambat motornya. Namun jalanan semakin gelap, dan suara motor teman-temannya perlahan menghilang. Di saat itulah, ia melihat cahaya dari kejauhan, seperti lampu-lampu pasar di tengah hutan. Arif dan teman-temannya memulai perjalanan dengan penuh semangat. Suara deru mesin motor mereka menggema, membelah keheningan malam. Mereka saling bercanda melalui interkom helm, tertawa-tawa membayangkan makanan enak di kampung halaman yang akan menyambut mereka. Perjalanan yang panjang terasa seperti petualangan yang menyenangkan. Lampu motor mereka membentuk garis cahaya panjang yang menembus gelapnya jalan. Namun, begitu mereka memasuki alas Gumitir, suasana mulai berubah. Langit yang semula cerah perlahan diselimuti awan kelabu. Angin dingin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang semakin kuat. Tetesan hujan pertama turun, lembut namun cukup untuk membuat Arif merapatkan jaketnya. Dalam hitungan menit, hujan berubah menjadi deras, menutupi pandangan mereka dengan tirai air yang mengguyur tanpa ampun. Jalanan yang sebelumnya terasa menantang kini berubah menjadi ancaman. Aspal yang basah dan licin memantulkan cahaya lampu motor mereka, menciptakan pantulan aneh yang membingungkan. Kabut tipis mulai naik dari hutan di kedua sisi jalan, semakin mempersempit jarak pandang mereka. "Arif, hati-hati. Jalanannya licin," seru Dimas, salah satu teman dekatnya, melalui interkom. Namun, suaranya terdengar samar di tengah suara derasnya hujan dan deru mesin motor. Arif menoleh ke belakang, mencoba memastikan posisinya dalam konvoi. Lampu motor teman-temannya masih terlihat, meskipun mulai tersamarkan oleh kabut yang semakin tebal. Namun, di tengah upayanya menjaga kecepatan dan jarak, Arif tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada dorongan halus, seperti tiupan angin yang berbeda, mengalir di sepanjang punggungnya. Sensasi itu membuatnya menoleh, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang mungkin berada di belakangnya selain kegelapan. Perasaannya semakin tak menentu ketika ia menyadari bahwa suara deru motor teman-temannya mulai melemah, seolah-olah mereka menjauh. Ia mencoba mengejar, mempercepat motornya sedikit, tetapi lampu-lampu di depannya tampak semakin redup, tertelan oleh kabut yang kini menyelimuti jalan. "Di mana mereka?" gumam Arif, setengah panik. Hujan yang deras terus mengguyur, membuat helmnya dipenuhi tetesan air. Ia mencoba memperbaiki fokusnya, tetapi sesuatu di sekelilingnya terasa berubah. Suara deru motor teman-temannya benar-benar menghilang, digantikan oleh suara lain, seperti gemerisik dedaunan dan gemuruh samar di kejauhan. Dalam sekejap, Arif menyadari bahwa ia telah terpisah dari rombongan. Tidak ada lampu motor di depannya, tidak ada suara familiar yang bisa ia dengar. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri di tengah hutan yang gelap dan basah. "Arif! Arif! Di mana kau?" Suara Dimas terdengar jauh dari interkom, seperti bergema dari tempat yang sangat jauh. "Aku di sini. Tunggu aku!" teriak Arif. Tetapi suaranya seperti terhisap oleh kabut dan hujan. Ia terus memacu motornya, berharap bisa mengejar teman-temannya. Namun semakin ia mencoba, jalan di depannya terasa semakin panjang, seperti labirin yang tak berujung. Ketika ia mulai merasa benar-benar terisolasi, ada kilatan cahaya samar di kejauhan.
Awalnya Arif mengira itu adalah lampu motor teman-temannya. Namun, semakin ia mendekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya itu tidak bergerak seperti lampu motor. Ia tetap diam di tempat, memancarkan cahaya temaram ke arah jalanan yang licin. Arif memperlambat motornya, mencoba memperhatikan lebih jelas. Di tengah hujan dan kabut, ia melihat bayangan samar berdiri di bawah cahaya itu. Bayangan yang tak seharusnya ada di tempat terpencil seperti ini. "Siapa di sana?" tanya Arif, setengah berharap tidak ada jawaban. Namun, dalam diam yang membekukan, suara lain muncul. Bukan jawaban, melainkan bisikan samar yang seolah berasal dari segala arah, menyelubungi dirinya. Sekarang, Arif tahu, ia tidak hanya terpisah dari teman-temannya. Ia mungkin telah melangkah ke dalam sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada sekadar malam berhujan di alas gumitir. Arif menghentikan motornya di depan pasar itu. Rasanya tidak mungkin ada pasar di tengah hutan yang gelap seperti ini. Tapi orang-orang di sana tampak nyata. Penjual menawarkan dagangan mereka, pembeli sibuk memilih barang, bahkan terdengar suara tawa anak-anak. Namun, saat Arif melangkah masuk, perasaan ganjil mulai menyelimuti dirinya. Ia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang menatapnya langsung, meski mereka tampak tahu ia ada di sana. Ketika ia melewati salah satu tenda, seorang pria tua yang menjual keris memperhatikannya. "Anak muda," katanya dengan suara berat, "jangan membawa benda-benda seperti itu melewati sini. Mereka bisa menariknya darimu." Arif merasa bulu kuduknya meremang. Ia membuka tasnya untuk memastikan keris miliknya masih ada. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa benda itu telah hilang. "Mustahil, tadi pagi masih ada di sini," bisiknya panik. Pria tua itu tertawa kecil. "Pusaka yang hilang tak akan kembali, nak. Energi di tempat ini menyerap semua yang bukan milik dunia ini. Kamu tak akan bisa mendapatkannya lagi." Keadaan semakin mencekam saat Arif menyadari bahwa ia benar-benar terpisah dari rombongan. Teman-temannya yang semula berada di sekitarannya kini entah kemana. Hujan yang terus mengguyur hanya menambah berat perasaan cemas yang membebani hatinya. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah-olah jalanan itu sendiri berusaha menahannya. Jalanan di alas gumitir ini sangat sepi, dan itu yang membuatnya semakin mencekam. Tidak ada rumah atau pemukiman yang tampak di sekelilingnya. Hanya ada pepohonan besar dan hutan lebat yang melingkupi kedua sisi jalan. Udara terasa semakin dingin dan lembab, seakan menggigit kulit Arif, menyusup hingga ke tulang. Pandangannya yang terbatas akibat hujan yang deras, ditambah kabut yang perlahan mulai menyelimuti jalan, membuat segala sesuatu tampak samar. Tidak ada suara selain deru mesinnya sendiri, yang seakan menghilang tertelan oleh kegelapan malam yang pekat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam, dan kesendirian yang menghimpitnya semakin menekan. Arif bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, seolah tubuhnya mulai merespon ketakutan yang perlahan merayap dalam dirinya. Ia terus melaju, berharap bisa menemukan tanda-tanda atau petunjuk arah yang bisa membawanya kembali ke teman-temannya. Namun, semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin berat perasaan terisolasi itu. Setiap belokan yang dilalui, setiap tikungan yang terlewati, hanya membawa kesunyian yang semakin mencekam. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, ada cahaya kecil yang bersinar redup, seperti api unggun kecil yang tampak jauh di antara pepohonan. Mata Arif terfokus pada titik itu, seakan tidak bisa melepaskan pandangannya. Cahaya itu semakin jelas terlihat meski jaraknya masih cukup jauh. Awalnya, Arif mengira itu hanya cahaya dari salah satu teman yang mungkin juga terpisah. Tetapi saat matanya semakin tajam memandang, ia menyadari ada yang tidak biasa. Cahaya itu tidak bergerak. Makin lama, rasa penasaran Arif semakin menguat. Cahaya itu tampak seperti sebuah lampu yang dipasang di tengah hutan. Namun di sepanjang jalur ini tidak ada satupun bangunan yang tampak. Ia mencoba mempercepat laju motornya, mengarahkannya ke cahaya itu, berharap bisa menemukan seseorang,
atau bahkan sebuah jalan keluar dari kesunyian yang semakin mencekam. Namun, semakin ia mendekat, semakin aneh rasanya. Cahaya itu tetap tidak bergerak, dan semakin Arif semakin dekat, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya mulai berdebar, bukan hanya karena penasaran, tetapi juga karena suatu perasaan tak terjelaskan. Sebuah firasat yang membuatnya merasa bahwa ia sedang menuju ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sampai pada akhirnya, ia benar-benar berada cukup dekat dengan cahaya tersebut. Sekarang, ia bisa melihat bahwa cahaya itu datang dari sebuah obor yang tergantung di sebuah tiang kayu. Tapi tiang itu tampaknya tidak seperti yang biasa ia lihat. Ada sesuatu yang ganjil tentang tiang itu. Terlihat terlalu tua, dengan ukiran-ukiran yang tampak seperti tulisan kuno yang tidak bisa ia pahami. Di bawah tiang itu, sepertinya ada sebuah jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan yang lebih dalam lagi. Namun, di tengah ketegangan yang semakin menebal, Arif menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang mengamatinya dari balik kegelapan. Ketika ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba angin yang sangat dingin berhembus kencang, mematikan suara deru motornya dan membuat bulu kuduk Arif berdiri. Seolah-olah alam itu sendiri sedang memperingatkannya untuk tidak lebih jauh lagi. Namun, rasa penasaran itu lebih kuat. Dengan napas yang terengah-engah, Arif memutuskan untuk melangkah lebih dekat, meski hatinya berdebar tak terkendali, dan suara langkah kakinya yang memantul terasa sangat keras di telinganya, berbaur dengan suara gemerisik angin yang mengerikan. Saat Arif mencoba mencari jalan keluar dari pasar itu, ia mulai mendengar suara lain, rintihan dan gemuruh samar. Ia menoleh dan melihat bayangan-bayangan kabur bergerak di antara pohon-pohon. Konon, bayangan itu adalah arwah para pekerja paksa yang meninggal selama pembangunan jalur alas Gumitir pada masa kolonial. Mereka digambarkan sebagai penjaga yang tak kasat mata, namun penuh dendam karena kematian mereka yang tidak wajar. Tiba-tiba, salah satu bayangan mendekati Arif. Sosok itu mengenakan pakaian compang-camping dengan luka di sekujur tubuhnya. "Pergilah sebelum kau menjadi bagian dari kami." Suara itu bergema, mengguncang seluruh tubuh Arif. Tanpa pikir panjang, Arif berlari ke arah motor dan melaju secepat mungkin, meninggalkan pasar gaib itu di belakangnya. Namun, suara rintihan terus terdengar, seolah mengejarnya di sepanjang jalan. Setelah beberapa kilometer menembus hujan deras dan kabut tebal, Arif akhirnya tiba di sebuah lapangan terbuka yang aneh. Tidak seperti jalanan gelap yang baru saja ia lewati, tempat ini terang benderang oleh lampu-lampu kecil yang tergantung di setiap tenda. Ada cahaya remang yang memantulkan kilauan aneh, seakan berasal dari sumber yang tak terlihat. Kegelapan hutan yang menutupi jalan raya hanya beberapa langkah di belakangnya, sementara di depannya, seolah ada dunia lain yang terbuka. Mata Arif terpaku pada pemandangan di hadapannya. Tenda-tenda sederhana berdiri tegak di tengah lapangan yang tak ia ketahui dari mana asalnya. Di antara tenda-tenda itu, suara riuh rendah orang yang berjualan dan tawar-menawar terdengar. Suara mereka mencairkan ketegangan yang sudah membebani Arif sejak ia terpisah dari teman-temannya. Di tengah kesunyian hutan yang biasanya menakutkan, suara-suara ini terdengar begitu nyata, begitu manusiawi, begitu normal. Namun, saat Arif melangkah lebih dalam, perasaan ganjil itu mulai menyelimuti dirinya lagi. Di tengah suasana yang tampaknya begitu biasa, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Para pedagang di pasar itu, mereka tertawa, berbicara dengan keras, dan melayani pembeli tanpa ada kegelisahan. Seperti pasar biasa di mana orang datang dan pergi, membeli barang, dan berbincang-bincang tanpa beban. Tapi ketika Arif memerhatikan lebih seksama, ia merasa semakin jelas bahwa ada yang sangat salah. Penjual di meja kayu tampak terlalu fokus pada dagangannya, seakan tak peduli dengan Arif yang lewat di depan mereka. Seorang wanita tua dengan kerudung hitam mengulurkan barang dagangannya tanpa sekalipun menatap wajah Arif. Arif merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dan perasaan tidak nyaman semakin dalam menjalari dirinya. Ia mencoba untuk menepisnya, namun bayangan-bayangan yang tidak bisa ia jelaskan mulai menggelayuti pikirannya.
Apakah saya sudah sampai? Gumamnya pelan, menanyakan dirinya sendiri. Suaranya terdengar aneh, seolah teredam oleh kabut tipis yang mulai menyelimuti kaki-kaki tenda. Ia memperlambat langkahnya, merasakan angin dingin yang tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma tak biasa, seperti bau tanah basah dan logam, campuran yang aneh namun familiar. Di sekelilingnya, tenda-tenda dengan kain kasar itu terlihat seperti bekas digunakan berulang kali. Setiap tenda memiliki nuansa lusuh dan usang, seolah sudah lama berdiri di tempat itu tanpa perawatan. Di meja-meja kayu yang dikelilingi orang-orang, terdapat berbagai barang dagangan yang tak biasa. Ada pedang kecil berkarat, potongan kayu yang aneh, dan kain-kain usang dengan corak yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tetapi yang paling aneh adalah benda-benda itu tampak seperti sudah ada di sana sejak lama, seperti barang-barang yang dijual, tapi tidak pernah bisa dibeli. Mereka seolah tidak pernah benar-benar dijual. Meskipun orang-orang tampak sibuk, Arif merasa seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka bergerak dengan cara yang terlalu mekanis, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Tidak ada yang menyapa atau bertanya padanya, bahkan tidak ada yang melihat ke arahnya. Setiap kali ia melewati seseorang, orang itu hanya melanjutkan aktivitasnya tanpa memberi perhatian sedikitpun. Kenapa semuanya terasa begitu hampa? Pikir Arif, meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan aneh semata. Ia melangkah lebih jauh, semakin tenggelam dalam pasar ini. Namun, meskipun suasananya tampak sibuk, Arif merasa seperti ia menjadi bagian dari tempat ini dengan cara yang tidak wajar. Keheningan yang tiba-tiba muncul di antara keramaian itu semakin mencekam. Semua terasa normal, tetapi sekaligus sangat tidak biasa. Seperti ada ketegangan yang bersembunyi, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Lalu, tanpa ia sadari, langkahnya semakin jauh ke dalam pasar. Sekarang, ia tidak hanya merasakan ketegangan itu, tetapi juga melihat hal-hal yang membuatnya bertanya-tanya lebih jauh. Beberapa orang tampak meliriknya dengan pandangan kosong, mata mereka yang terlalu lebar, seolah tidak mengenali keberadaannya. Arif berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, hatinya semakin terasa berat, dan suara-suara yang riuh di sekelilingnya tampak semakin jauh, seperti sebuah kenangan yang mulai memudar. Ini tidak benar, pikir Arif, meskipun ia tidak bisa mengingat kapan tepatnya ia memutuskan untuk terus maju. Namun, satu hal yang ia tahu, pasar ini bukan tempat yang seharusnya ada di tengah hutan yang sunyi. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Perasaan hipnosis itu semakin kuat, menggerogoti kesadarannya. Setiap detik yang berlalu semakin menambah berat perasaan itu, seolah-olah waktu itu sendiri telah terhenti di pasar ini. Suasana yang begitu normal, namun begitu asing, perlahan menarik Arif lebih dalam. Ia merasa tubuhnya seperti hilang, terlarut dalam arus pasar yang tak berujung ini. Saya akan terperangkap di sini selamanya, pikir Arif dalam hati, dan ketakutan yang mendalam mulai memenuhi seluruh ruang dalam dirinya. Pandangannya semakin kabur, suara-suara pasar semakin jauh, dan hanya ada satu perasaan yang tersisa, keputusasaan yang tak terhindarkan. Ketika Arif akhirnya keluar dari alas gumitir, ia merasa lega. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya. Barang-barang pusaka yang ia bawa benar-benar menghilang tanpa jejak, dan ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Ketika ia bertemu kembali dengan teman-temannya, mereka semua kaget melihat wajah Arif yang pucat. Ketika ia menceritakan pengalamannya, salah seorang temannya berbisik, "Arif, pasar itu benar-benar nyata. Dan kalau kau melihatnya, artinya mereka telah memilihmu." Arif hanya bisa terdiam. Ia tahu malam itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan.